Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, silakan semuanya dibuka videonya. Ya, pagi hari ini kalian beruntung. Kenapa beruntung? Karena Bu Riana akan membahas kisi-kisi PTS. Nah, tidak semua teman-teman kalian ikut karena ini banyak yang ini ya AKM ya. Nanti yang lain Bu Riana kirimkan rekamannya saja deh. Ya, sebelum kita mulai pembahasan kisi-kisi, kita akan berdoa dulu. Ketua kelas ada nggak? Nggak ada ya? Ya udah, langsung Bu Riana pimpin, berdoa, mulai. Robis sohri sadri ini ilma warzukni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya teman-teman kelas 8 apa ini 8A ya? 8A sehat semuanya? Sehat ya. Ayo semuanya dibuka videonya. Siva, Aisyah, Firial, Kesha, Cesara. Siva lagi sakit. Nggak apa-apa kan ini cewek semua. Kamu malu ininya. Pakai cadar kalau malu. Pakai masker. Oke, hari ini kita akan membahas soal-soal atau bukan soal-soal ya. Materi yang akan digunakan sebagai bahan PTS ya, karena ternyata ada beberapa perbedaan dengan materi dengan Bu Ina ya di kelasnya Bu Ina kelas 8 CD, jadi akan disamakan gitu. Pada pertemuan kali ini Bu Riana ingin menyamakan persepsinya ke kalian. Mungkin ada yang sebenarnya sudah diberikan tapi model soal yang seperti itu belum gitu ya. Jadi hari ini Bu Riana akan bahas secara sekilas saja sehingga kalian nanti punya gambaran. Oh, kira-kira soalnya seperti ini gitu. Nah, sebenarnya yang Bu Riana berikan ke kalian kemarin itu sudah lebih mendalam ya. Jadi kalau nanti soal yang dikeluarkan di PTS itu tidak sesusah yang biasa kita bahas di ulangan atau di pertemuan gitu, karena ada beberapa materi yang tidak dikeluarkan di PTS, kayak misalnya rumus jumlah gitu ya, SN, rumus SN, kemudian geometri gitu ya, itu tidak dikeluarkan. Jadi sebenarnya dari sisi tingkat kesulitan soalnya lebih mudah ya untuk materi PTS ini dibandingkan dengan soal-soal ulangan kita sebelumnya gitu ya. Oke, baik. Sebentar Bu Riana akan kasih. Jadi ini kira-kira kisi-kisinya seperti ini. Ya, ada 25 soal. Nanti pilihan ganda semua soalnya. Ya. Nanti Bu Riana kasih deh. Nah, apa saja kira-kira yang akan dikeluarkan? Nah, ini misalnya kayak menentukan suku berikutnya pada barisan aritmatika, ini udah biasa ya, yang kayak gini. Misalnya ada barisan aritmatika berapa, bedanya misalnya bedanya 2 atau bedanya 3. Nah, ada 3 bilangan aritmatika ya, tiga suku, kemudian kalian disuruh melanjutkan. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya tentang apa lagi? Tentang menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Ya, misalnya diketahui ada barisan bilangan. Kemudian kalian disuruh menentukan suku ke 20. Nah, kayak gitu itu juga udah biasa ya yang kayak gitu ya. Kemudian menentukan rumus suku ke N. Nah, itu juga misalnya ada barisan bilangan, terus disuruh menentukan rumusnya. Kemarin kita sudah belajar ya cara menentukan rumusnya. Nah, seperti itu. Kemudian menentukan suku ke N bila diketahui 2 suku yang lain. Misalnya gini, diketahui suku ke 3. Misalnya suku ketiganya 15, suku ke 4-nya
17. Misalnya berapakah suku ke-20? Nah, kayak gitu. Itu juga udah pernah ya, model soal kayak gitu udah pernah. Kemudian menentukan suku ke N bila diketahui rumusnya. Nah, nanti soalnya misalnya ada rumusnya. Rumusnya apa gitu ya. Terus disuruh menentukan suku ke-20. Berarti N-nya tinggal kamu ganti 20 gitu ya. Kemudian pola-pola bilangan. Ingat ya pola-pola bilangan. Pola misalnya pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, terus pola bilangan apa lagi? Yang kuadrat, terus pola bilangan yang segitiga Pascal dan lain-lain. Itu juga dipelajari lagi. Kemudian menentukan jumlah dua suku bila diketahui sebagian barisannya. Ya. Menentukan jumlah dua suku bila diketahui sebagian barisannya. Misalnya diketahui suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Terus ditanyakan, misalnya suku kelima ditambah suku ketujuh berapa? Nah itu ya, kayak gitu. Kemudian menentukan suku ke N bila diketahui konfigurasinya. Misalnya ada gambarnya konfigurasinya. Misalnya konfigurasinya bentuknya segitiga gitu ya. Misalnya bola-bolanya yang pertama bolanya ada 1, yang kedua bolanya ada 3, yang ketiga misalnya bolanya ada 6 dan seterusnya. Nah, kamu disuruh menentukan misalnya suku yang ke-8. Nah, kayak gitu. Ini juga udah pernah ya. Kemudian misalnya ada barisan aritmatika terus ada beberapa yang hilang gitu. Misalnya suku 1, 2, 3, 4, 5 ada. Terus suku ke-6 sama suku ke-7-nya nggak ada. Yang ada lagi suku ke-8. Nah, kamu disuruh menentukan suku yang hilang itu isinya apa gitu kan. Nah, kayak gitu. Menentukan suku KN. Menentukan suku KN ini sudah menentukan SN soal cerita. Nah, itu ada soal cerita kalian disuruh menentukan rumus jumlah. Misalnya jumlahnya berapa gitu ya. Itu. Nah, ini kalau yang untuk pola bilangan sudah Briana ajarkan semua contoh-contoh soalnya, jadi kayaknya nggak ada masalah. Nah, yang tentang ini koordinat kartesius ya, jarak suatu titik dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini mungkin kemarin kita nggak banyak ya bahas soal-soal yang kayak gini. Sebentar, ini Briana kasih gambaran soalnya. Misalnya ada sebuah titik ya. Ini ada dia koordinat kartesius. Koordinat kartesius misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke sini misalnya 1, 2, 3. Misalnya Bu Riana punya titik di sini. Titiknya adalah, saya kasih nama titik A ya. Titik A ini berarti 5,3. Titik 5,3 ini jarak terhadap sumbu X berapa? Coba siapa tahu? Jarak terhadap sumbu X berarti yang ini ya. Berapa ini? Nada. Jarak terhadap sumbu X berapa satuan? Boleh diambil? Terhadap sumbu X. Ya, sumbu X kan yang ini. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Kalau titik A, ini koordinatnya adalah 5,3, berapakah jarak terhadap sumbu X? 3. 3, ya. Jadi caranya untuk menentukan jarak terhadap sumbu X, kalau kamu gambar sudah kelihatan ya 3. Nah, jarak terhadap sumbu X itu sebenarnya sama dengan Y-nya ini kan, 3 kan? Ya. Kemudian kalau jarak terhadap sumbu Y berapa? 5. 5. Ya, jarak terhadap sumbu X 3, jarak terhadap sumbu Y 5. Nah, ini nanti ada beberapa soal yang menentukan jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Bisa dipahami ya. Untuk jarak itu tidak ada yang negatif ya, tidak ada yang negatif. Jarak selalu positif gitu ya. Oke, kemudian kita coba cari menentukan kuadran suatu titik.
Nah, ini kemarin ulangan masih ada aja yang salah ya. Kuadran suatu titik ini sudah Briana ajarkan juga. Ini kan materi awal-awal ya. Tapi masih ada aja yang salah. Padahal ini mudah sekali. Coba kalau titik ini, titik A ini berada di kuadran berapa ini? Kuadran berapa kemarin? Kuadran Naila, titik A berada di kuadran berapa ini Naila? Naila, boleh di unmute. Kuadran berapa di sini? Ini kuadran 1. Di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, sini kuadran 4. Jadi kalau X dan Y-nya positif itu kuadran 1. Kalau yang di sini misalnya nih, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ya, Bu. Nih, misalnya Bu Riana punya titik B. Titik B ini koordinatnya adalah negatif 3,2. Nah, titik B ini berada di kuadran berapa? Halo? Kuadran berapa, Naila? Titik B? Kuadran 2. Jadi, cirinya kuadran 2 itu X-nya, ini tinggal kalian lihat, X-nya negatif, Y-nya positif. Begitu ya. Kemudian, sebentar ya. Oke, kalau dua-duanya negatif, 2X dan Y-nya negatif, itu berada di kuadran 3 ya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Misalnya di sini, ini misalnya titik C itu berada di negatif 2, negatif 3. Kalau dua-duanya negatif, berarti dia kuadran 3. Begitu ya. Terus kalau misalnya ini di sini, titik D-nya misalnya 5, negatif 2. 5, negatif 2 berarti ini kuadran berapa? 5, negatif 2. Kesya Syahla. 5, negatif 2 kuadran berapa? Kesya di unmute. Udah ada? Kesya. Astagfirullah. Sebentar. Berapa Kesya? Dek, tisu, Dek, tolong, Dek. Udah, bentar ya. Maaf. Nada. Yang D ini titik D kuadran berapa nadanya? Sudah ada kuadran 4. Jadi kalau X-nya positif, Y-nya negatif, itu berarti kuadran 4. Begitu ya? Paham ya menentukan kuadran? Ini besok banyak yang keluar nih kayak gini. Kemudian apa lagi ya? Menentukan kuadran, menentukan koordinat suatu titik udah bisa ya. Kemarin sudah Bu Diana ajarkan ya, menentukan koordinat suatu titik. Misalnya titik ini koordinatnya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Terus menentukan titik yang memiliki koordinat yang, maaf ini bukan menentukan. Menentukan titik yang berada pada kuadran yang sama. Misalnya menentukan titik yang berada pada kuadran yang sama. Caranya gimana kalau menentukan titik itu berada pada kuadran yang sama? Caranya tinggal lihat tandanya ya, lihat tandanya. Kalau tandanya sama, X-nya sama, Y-nya sama, berarti dia kuadrannya sama. Misalnya begini. Menentukan titik yang berada pada kuadran yang sama. Yang berada pada kuadran yang sama. Misalnya begini, misalnya titik A itu memiliki koordinat negatif 2,3. Nah, titik B itu koordinatnya misalnya 2, negatif 3. Apakah A dan B ini terletak pada kuadran yang sama? Halo?
Angkanya Budiana ganti deh. Misalnya titik B-nya ini 4,3. A dan B ini apakah terletak pada kuadran yang sama? Enggak. Kalau kamu nggak mau gambar, tinggal lihat tandanya saja di sini tandanya. Kalau X-nya sama, oh ini X-nya negatif, ini X-nya positif, berarti dia tidak berada pada kuadran yang sama. Kalau yang sama misalnya bagaimana? X-nya negatif, berarti di sini negatif. Oh ini X-nya negatif, di sini X-nya juga negatif, Y-nya positif, Y-nya positif, berarti dia terletak pada kuadran yang sama. Jadi untuk menentukan titik itu berada pada kuadran yang sama, ya, caranya adalah dengan melihat tandanya ya. Kalau kamu gambar akan terlihat lebih jelas, tapi kalau kamu sebenarnya nggak perlu digambar, nggak apa-apa, tinggal lihat tandanya saja. Kalau X-nya sama, misalnya X-nya ini negatif, oh di sini negatif juga, Y-nya positif, ini positif juga, berarti dia berada pada kuadran yang sama, begitu ya. Coba ini Briana misalnya punya titik, ini sama ya kuadrannya ya sama. Kalau Briana punya titik misalnya negatif 2, negatif 7, sama titik P-nya misalnya negatif 5 sama 8. Nah, apakah P dan Q ini berada pada kuadran yang sama? Kesya Ananda? Halo. P dan Q apakah terletak pada kuadran yang sama? Kesya? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda. Kenapa beda? Kenapa beda, Kesya? Karena Y-nya yang P. Ya, karena tandanya beda. X-nya benar, X-nya di X1-nya ini negatif 2, X2-nya negatif 5. Sama-sama negatif kan, tetapi Y-nya kan di sini negatif, ini positif, tidak sama. Berarti dia terletak pada kuadran yang berbeda. Begitu ya? Bisa ya menentukan apakah ini termasuk dalam satu kuadran ataukah tidak? Oke. Lanjut. Nih, menentukan jarak suatu titik dari sumbu X dan sumbu Y. Oh, tadi udah ya, jarak titik dari sumbu X dan sumbu Y yang tadi Briana jelaskan. Coba tadi. Coba yang titik B. Azra, titik B. Titik B ini jarak terhadap sumbu X-nya berapa, Azra? Nih, titik B. Titik B jarak terhadap sumbu X. Lihat nih. Jarak terhadap sumbu X itu tinggal lihat Y-nya aja. Oh, sumbu X-nya ini sumbu X kan. Ini 2 kan. Kesininya 2. Berarti jarak terhadap sumbu X-nya 2. Sebenarnya tinggal lihat Y-nya saja. Kemudian jarak terhadap sumbu Y-nya berapa? Walaupun di sini ke kiri negatif 3 gitu ya. Tetapi jarak itu tidak ada yang negatif ya. Jarak tidak ada yang negatif. Jarak selalu positif. Jadi jarak adalah di sini berapa? 3. Di sini 3 kan jaraknya. Itu udah cara menentukan jarak ya. Jarak terhadap sumbu Y. Jadi jarak terhadap sumbu Y 3, jarak terhadap sumbu X 2. Nah, ini tinggal lihat aja kalau jarak terhadap sumbu X, lihat Y-nya 2. Kalau jarak terhadap sumbu Y, lihat X-nya. Walaupun X-nya ini negatif 3, tapi jarak tidak ada yang negatif. Gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian menentukan koordinat sudah, menentukan titik yang berada pada kuadran yang sama ya. Jarak ke. Nah, menentukan lokasi suatu bangunan terhadap bangunan lain. Nah, ini juga harus kalian pahami ya. Menentukan lokasi suatu bangunan terhadap bangunan lain. Misalnya kemarin ya yang sudah pernah Budiana keluarkan ya, misalnya letak pom bensin dan rumah sakit Bakti Yuda, itu letaknya apa? Saling apa itu? Pom bensin dan rumah sakit Bakti Yuda saling berseberangan, ya kan? Kan berhadapan berseberangan. Ya. Kemudian nih menentukan
posisi suatu tempat terhadap tempat lain. Nah, ini Bu Riana mau jelaskan. Misalnya gini. Misalnya di sini ada apa ya? Ada rumah sakit, misalnya rumah sakit. Di sini masjid misalnya. Bagaimana letak rumah sakit bila dilihat dari masjid ini? Sebentar ya. Oh ya. Bagaimana posisi rumah sakit bila dilihat ya? Bagaimana posisi rumah sakit terhadap stadion? Bagaimana posisi rumah sakit terhadap masjid? Caranya gimana ini? Kita lihat patokannya nih, rumah sakit dilihat dari masjid. Ini gimana? Ke kanan, terus baru ke atas gitu ya. Ke kanannya berapa langkah gitu. Misalnya ke kanan, kalau ke kanan itu berarti positif. Kalau ke atas berarti positif gitu ya. Posisi rumah sakit dilihat dari masjid itu adalah gimana? Ke kanan berapa langkah, ke atas berapa langkah gitu. Ke kanan itu positif, ke atas juga positif gitu ya caranya ya, menentukan posisi suatu bangunan terhadap bangunan yang lain. Nah, ini misalnya Bu Riana kasih ininya aja deh angkanya ya. Sebentar. Misalnya masjidnya ada di sini ya, masjidnya ada di sini. Ini misalnya negatif 3. Ini positif 5. Di sini negatif 2. Ini positif 4 misalnya. Nah, masjidnya, koordinat masjid ini misalnya negatif 3, negatif 2. Kemudian koordinat rumah sakit berarti berapa ini? Koordinat rumah sakit berada di 5,4. Nah, kalau kita akan melihat rumah sakit dari masjid, bagaimana posisi rumah sakit terhadap masjid, maka kita lihat nih, ke kanan berapa ini? Ke kanan berapa langkah? Dari negatif 3 ke 5 berapa langkah? Berapa langkah? Ke sini 3 tambah 5 kan? 3 tambah 5 berarti koordinatnya positif 5, positif 8 ya, ke kanan kan 8 ya. Kalau ke kanan itu positif, ke atas juga positif ya. Kalau ke bawah negatif, ke kiri negatif. Kita lihat ke kanan ke kiri dulu. Rumah sakit dari masjid ini ke kanan apa ke kiri? Halo? Ke kanan. Ke kanan berapa langkah? Dari sini sampai sumbu Y-nya kan 3 ya. 3, kemudian tambah 5. Berarti berapa langkah? Berapa satuan? 8. Berarti 8 satuan ke kanan, kemudian ke atasnya berapa satuan? 4. Ini 4 tambah, ini dari sini ke sini kan 4. Berarti dari negatif 2 ke sini 2 kan? 4 tambah 2, berarti berapa? 6. Berarti ke kanan 8, ke atas 6. Begitu ya caranya menentukan posisi suatu tempat terhadap tempat yang lain. Oke, udah semua. Nih, tentang menentukan posisi suatu tempat terhadap tempat yang lain. Menentukan koordinat sudah, jarak juga sudah pernah dijelaskan ya. Rumus jarak masih ingat? Bagaimana rumus jarak? Halo, rumus jarak? Rumus jarak? Ya, misalnya AB, rumus AB gimana? Akar dari X1 dikurangi X2 ya. X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, ini harus kalian hafalkan ya rumus jarak ini. Ya, rumus jarak. Misalnya diketahui titik A dan titik B, disuruh mencari jaraknya AB. Tinggal dimasukkan ke rumus ini ya. Nah, itu.
Kemudian apa lagi? Menentukan jarak, rumus jarak tadi, menentukan misalnya yang diketahui jaraknya, kemudian X1, X2 sama Y2-nya, ditanyakan Y1-nya misalnya. Nah, itu tinggal dimasukkan semua ke rumusnya tadi, AB-nya dimasukkan, X1-nya dimasukkan, X2-nya masukkan, Y1-nya tinggal dicari gitu ya. Menentukan titik yang memiliki jarak tertentu terhadap sumbu X tadi ya, menentukan jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y tadi. Nah, kira-kira sih soalnya modelnya kayak gitu. Ya, kalian tinggal cari model-model soal yang sesuai gambaran yang Bu Diana kasih ini, di kemudian latihan soal dikerjakan. Nanti insya Allah sih PTS kalian bisa semua ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ini berarti temennya banyak yang AKM ya ini ya? Saya beri anak absen dulu deh. Ibu tadi kisi-kisi MTK-nya bakal di-share kan? Ya boleh. Bu Riana share ke siapa? Ke ketua Saya kelas? aja, Bu. Ke Nada ya? Ke Nada boleh. Ya. Ada Japri Bu Riana ya? Takutnya nomornya Nada belum tersimpan di Bu Riana. Oke, nanti Bu Riana share. Ya Bu Riana nggak ngasih contoh soal, cuma gambarannya, oh soalnya misalnya mencari jarak 2 titik gitu. Nah itu kamu cari rumusnya kayak apa, contoh soalnya kayak apa kamu cari, terus dikerjakan. Ya model soalnya seperti itu gitu ya. Sebentar, kelas 8A ya. 8A. Sekarang tanggal 15. Adelia ada nggak Adelia? Adelia AKM ya? Iya, Bu, oke. Adelia AKM. Azra? Azra? Ya. Aisyah Bunga? Aisyah Bunga? Terus. Aisyah Putri? Aisyah Putri? Nggak ada. Aisyah Putri nggak ada. Alta? Alta? Ada. Amanda? Amanda? Hadir. Amanda ada nggak? Coba kalau yang hadir bilang hadir ya, nanti nggak ke absen loh, kamu jangan diam aja. Amanda hadir. Amanda. Ya hadir. Atira? Atira? Nggak ada. Ayesa? Ayesa? AKM, Bu. AKM. Askia Putri? Hadir, Bu. Ada. Basma? Basma? Basma nggak ada. Kamila? Kamila ada nggak? Kamila nggak ada juga. Cesara? Cesara? Hadir, Bu. Cesara hadir. Elzaira? Elzaira? Ya recordnya nanti Bu Riana kirim deh. Nanti Bu Riana kirim ya. Terus Elzaira, Eriza Jasmine ada nggak Eriza Jasmine? Nggak ada. Virial, Virial. Hadir, Bu. Hadir. Gina, Gina hadir ya. Ilmi, Ilmi, Ilmi nggak ada. Ilmi nggak ada. Kesha Syahla. Hadir. Hadir. Kesha Ananda. Hadir. Hadir. Kesha Ananda mana? Ada. Mutia. Mutia nggak ada ya? Mutia nggak ada. Naima Junita. Naima Hadir, Bu. Junita. Nggak ada. Oke. Naila Zahra. Naila. Hadir. Hadir. Niswa. Niswa. Hadir. Niswa ada. Nur Ainina. Nur Ainina. AKM, Bu. Ada nggak Nur Ainina? Oh ini Lagi AKM, Bu. ini yang ikut AKM. Ya. Ya. Udah Bu Dana ada terlanjur ngabsen.
Niswah, ada nggak Niswah? Nggak ada ya Niswah ya. Hadir, Bu. Nur Ainina juga nggak ada. Nada ada ya. Raihana nggak ada. Ravena Tahel, Ravena nggak ada juga. Syarifah, Ravena KM, Bu. ya Ravena AKM. Okay. Syarifah ada nggak Syarifah? Nggak ada. AKM. AKM juga. AKM Siva, juga. Siva. Hadir, Bu, hadir. Oke, sebentar ya Bu Riana. Tadi ada keterangan dari kamu yang AKM ya Bu Riana, screenshot dulu. Sebentar. Oke, tolong ditampilkan videonya semua. Bu Riana mau screenshot fotonya. Halo semuanya. Alta mukanya tolong. Alta Aisyah PW. Siva nggak bisa viral. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.